Hai Teknofile, selamat datang kembali di channel PES. Pernahkah kalian membayangkan dunia tanpa teknologi buatan China? Atau sebaliknya, dunia di mana raksasa teknologi seperti Apple atau Google kesulitan beroperasi di pasar terbesar? Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, bukan? Tapi tahukah kalian, ancaman ini semakin nyata. Amerika Serikat, negara adidaya teknologi, semakin gencar mengancam untuk memblokir, bahkan melarang semua teknologi yang berasal dari China. Ini bukan sekadar persaingan bisnis biasa. Ini adalah babak baru dalam perang dingin, tapi kali ini medan perangnya adalah chip, kode, dan data. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa AS mengambil langkah ekstrim ini? Dan apa dampaknya bagi kita semua? Mari kita bedah tuntas dalam 6 chapter mendalam. Untuk memahami ancaman pemblokiran ini, kita harus melihat akar masalahnya. Sejak berakhirnya Perang Dingin, dunia memasuki era globalisasi. China, dengan kekuatan manufaktur dan populasi besar, bangkit menjadi raksasa ekonomi. Sementara itu, Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin inovasi teknologi. Selama bertahun-tahun, hubungan ekonomi mereka adalah simbiosis, saling menguntungkan. Namun di balik layar, benih-benih persaingan mulai tumbuh. China semakin ambisius dalam mengembangkan teknologi mutakhir, dari 5G hingga AI. Bahkan sering dituduh melakukan transfer teknologi paksa atau pencurian kekayaan intelektual. AS melihat ini sebagai ancaman terhadap dominasi teknologinya, dan yang lebih penting, terhadap keamanan nasionalnya. Babak ini akan mengupas bagaimana hubungan ekonomi yang harmonis berubah menjadi medan persaingan sengit, bukan hanya di bidang perdagangan, tapi juga di ruang cyber dan chip semikonduktor. Mengapa AS begitu serius? Ancaman pemblokiran ini bukan tanpa dasar. Ada 3 pilar utama yang menjadi argumen AS. Pertama, keamanan nasional. Washington khawatir teknologi Cina, terutama yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan pemerintah atau militer Cina, bisa digunakan untuk spionase. Bayangkan, data pribadi kita, infrastruktur kritis, bahkan rahasia militer bisa bocor melalui pintu belakang di perangkat yang kita gunakan sehari-hari. Kedua, tuduhan spionase dan pencurian kekayaan intelektual. Sejak lama, AS menuduh China melakukan pencurian rahasia dagang dan teknologi canggih dari perusahaan-perusahaan Amerika. Ini merugikan inovator AS dan mempercepat kemajuan teknologi China secara tidak adil. Ketiga, hegemoni teknologi. AS ingin mempertahankan posisinya sebagai pemimpin global dalam inovasi dan pengembangan teknologi. Mereka melihat kemajuan pesat Cina sebagai ancaman langsung terhadap dominasi ini, terutama di sektor-sektor kunci seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum. Mari kita selami lebih dalam setiap alasan ini dan bukti-bukti yang diajukan AS. Ketika kita bicara blokir teknologi China, nama-nama seperti Huawei dan TikTok pasti langsung terlintas di benak. Huawei, raksasa telekomunikasi, menjadi sasaran utama dalam perang 5G, dituduh menjadi alat spionase pemerintah China. Sementara TikTok, aplikasi media sosial populer, diancam diblokir karena kekhawatiran tentang data pengguna dan pengaruh propaganda. Namun, daftar potensi target jauh lebih luas dari sekedar 2 nama itu. Ini mencakup perusahaan-perusahaan di sektor pengawasan seperti Hikvision dan Dahua, produsen drone, DJI, bahkan perusahaan-perusahaan di bidang bioteknologi dan energi terbarukan. Intinya, setiap perusahaan teknologi China yang dianggap memiliki potensi resiko keamanan atau dapat memberikan keunggulan strategis bagi Beijing berpotensi masuk dalam daftar hitam. Bab ini akan membedah kasus-kasus spesifik yang telah menjadi sorotan dan apa dampaknya bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Jika AS benar-benar memblokir semua teknologi Cina, dampaknya akan sangat besar dan meluas. Tidak hanya bagi AS dan China, tetapi juga bagi seluruh dunia. Pertama, kita mungkin akan melihat fragmentasi internet. Alih-alih satu internet global yang terbuka, kita bisa berakhir dengan splinternet, di mana ada blok teknologi barat dan blok teknologi timur yang terpisah. Ini akan mempersulit komunikasi, perdagangan, dan bertukaran informasi. Kedua, pukulan telak bagi ekonomi global. Rantai pasok global akan terganggu parah.
biaya produksi akan meningkat, dan konsumen akan memiliki lebih sedikit pilihan dan mungkin harus membayar lebih mahal. Ketiga, perlambatan inovasi. Jika perusahaan-perusahaan dipaksa untuk memilih pihak dan tidak dapat berkolaborasi secara bebas, laju inovasi mungkin akan melambat. Akankah kita melihat duplikasi penelitian dan pengembangan atau justru terciptanya ekosistem inovasi yang lebih? Tentu saja, China tidak akan tinggal diam. Ancaman pemblokiran dari AS telah memicu Beijing untuk menggandakan upaya dalam mencapai kemandirian teknologi. Mereka mengalokasikan triliunan dolar untuk riset dan pengembangan di bidang-bidang kunci seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, dan perangkat lunak. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada teknologi barat dan membangun rantai pasok domestik yang kuat. Selain itu, China memiliki kartu truf lain, pasar domestiknya yang sangat besar. Dengan populasi miliaran, China dapat mengembangkan ekosistem teknologi mandiri yang sangat besar, memprioritaskan produk-produk lokal dan membatasi akses bagi perusahaan asing. Akankah ini memicu perang dagang teknologi yang lebih besar? Atau justru mendorong inovasi internal yang tak terduga dari kedua belah pihak? Kita akan melihat bagaimana China merespons dan apa strategi jangka panjang mereka. Kita telah melihat akar masalahnya, alasan AS, target, dampak, dan respons China. Jadi apa masa depan teknologi global? Apakah kita akan menuju konfrontasi total di mana dunia terbagi dua secara teknologi? Atau adakah ruang untuk koeksistensi, di mana kedua kekuatan ini bersaing, tetapi juga berkolaborasi dalam beberapa area? Ada kemungkinan bahwa persaingan yang intens ini justru akan mempercepat inovasi, meskipun di jalur yang berbeda. Kita mungkin akan melihat dua ekosistem teknologi yang kuat, masing-masing dengan keunggulan dan kekurangannya. Namun, ada juga resiko fragmentasi yang lebih dalam yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak. Yang jelas, era globalisasi teknologi seperti yang kita kenal mungkin akan segera berakhir. Bagaimana kita sebagai konsumen, inovator, dan warga negara harus bersiap menghadapi perubahan lanskap ini? Mari kita renungkan bersama dan diskusikan di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemblokiran teknologi China oleh AS adalah langkah yang tepat atau justru akan menimbulkan konsekuensi yang lebih besar? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini jika kalian merasa tercerahkan, subscribe channel ini untuk konten edukasi teknologi lainnya, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya.